Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, dikelilingi oleh keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara angin lembut yang berbisik. Cahaya bulan yang purnama memancarkan sinar lembut, menciptakan bayangan indah di dinding-dinding apartemen. Di tangannya, secangkir teh hangat mengeluarkan uap yang beraroma, tetapi rasa hangat itu tidak mampu mengusir dingin yang menyelimuti hatinya. Setiap malam, ritual ini menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah doa yang tak pernah terputus untuk Raka, pria yang telah mencuri hatinya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Alia menatap langit malam, mengingat kembali saat-saat indah yang mereka habiskan bersama. Raka adalah segalanya baginya, teman, sahabat, dan cinta sejatinya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat di mana aroma kopi dan kue-kue segar menyatu dengan tawa dan cerita. Alia masih ingat bagaimana Raka tersenyum padanya, senyuman yang membuat jantungnya berdegup kencang. Mereka berbagi mimpi dan harapan, merencanakan masa depan yang penuh warna. Namun, semua itu hancur ketika Raka tiba-tiba menghilang, meninggalkan Alia dengan tanya yang tak terjawab. Setiap malam, saat bintang-bintang bersinar di langit, Alia berdoa. Doanya sederhana, namun penuh harapan, Tuhan, kembalikan dia padaku. Beri aku kesempatan untuk melihatnya lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai memudar, seperti cahaya lilin yang perlahan padam. Alia merasa terjebak dalam lingkaran kenangan yang tak berujung, di mana setiap detik terasa seperti selamanya. Malam itu, saat Alia menutup matanya, kenangan akan Raka kembali menghampirinya. Dia teringat saat mereka berjalan di tepi pantai, ombak yang berdebur lembut di kaki mereka. Raka menggenggam tangannya, dan mereka berbagi cerita tentang masa depan. Suatu hari, kita akan memiliki rumah kecil di tepi pantai ini, kata Raka dengan penuh keyakinan. Kita akan bangun setiap pagi dengan suara ombak dan aroma laut. Alia tersenyum dalam ingatannya, tetapi senyumnya segera memudar. Kenangan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Raka tidak pernah kembali, dan rumah kecil itu hanya tinggal impian. Dia merindukan suara tawanya, tatapan matanya yang penuh cinta, dan sentuhan lembutnya yang selalu membuatnya merasa aman. Setiap malam, Alia berdoa, berharap agar Tuhan mendengar jeritan hatinya. Namun, malam itu berbeda. Saat Alia menatap bulan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada energi yang mengalir di sekelilingnya, mengisi ruang kosong di hatinya. Dia merasa seolah Raka ada di dekatnya, menatapnya dengan penuh kasih. Alia, jangan bersedih. Seolah suara Raka berbisik di telinganya. Aku akan selalu bersamamu, meskipun aku tidak ada di sini. Alia membuka matanya, terkejut dengan perasaan yang tiba-tiba muncul. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ini hanya imajinasiku, pikirnya. Raka sudah pergi, dan aku harus melanjutkan hidupku. Namun, hatinya menolak untuk menerima kenyataan itu. Dia merasa terjebak dalam kenangan yang membara, dan setiap doa yang dipanjatkannya seolah menjadi pengingat akan kehilangan yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, dan Alia berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Dia kembali bekerja di sebuah perusahaan desain grafis. Tetapi setiap kali dia melihat gambar-gambar yang dia buat, ingatan akan Raka kembali menghantuinya. Dia merasa seolah semua karyanya kehilangan makna tanpa kehadiran Raka. Setiap kali dia melihat pasangan lain yang bahagia, hatinya terasa perih. Dia ingin merasakan cinta itu lagi, tetapi rasa sakit kehilangan membuatnya enggan untuk membuka hati. Suatu sore, saat Alia sedang duduk di kafe tempat mereka pertama kali bertemu, dia melihat sekelompok teman yang tertawa dan bercanda. Mereka tampak begitu bahagia, dan Alia merasa terasing. Dia memesan secangkir kopi dan menatap keluar jendela, berharap melihat sosok Raka muncul. Namun, harapannya sirna ketika dia menyadari bahwa Raka tidak akan pernah kembali. Di tengah kesedihannya, Alia mulai menulis. Dia mengekspresikan perasaannya dalam bentuk puisi dan cerita, mencoba mengeluarkan semua emosi yang terpendam. Setiap kata yang ditulisnya adalah ungkapan dari kerinduan dan harapan. Dia menulis tentang cinta yang hilang, tentang kenangan yang membara, dan tentang doa-doa yang tak terjawab. Menulis menjadi pelarian baginya, cara untuk mengatasi rasa sakit yang terus menghantuinya. Malam demi malam, Alia terus berdoa. Dia berharap agar Tuhan memberinya petunjuk, atau setidaknya,
mengizinkannya untuk merasakan kehadiran Raka sekali lagi. Dia ingin tahu apakah Raka juga merindukannya. Apakah dia juga berdoa untuknya. Namun, jawaban itu tidak pernah datang, dan Alia merasa semakin terasing dalam kesedihannya. Suatu malam, saat Alia duduk di balkon, dia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Dia teringat akan janji Raka untuk selalu bersamanya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit tenang. Mungkin, meskipun Raka tidak ada di sampingnya, cintanya akan selalu ada di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan mengucapkan doa terakhir malam itu. Tuhan, jika Raka tidak bisa kembali, berikan aku kekuatan untuk melanjutkan hidupku. Biarkan cintaku padanya menjadi kenangan yang indah, bukan beban yang menyakitkan. Dengan perasaan campur aduk, Alia beranjak dari balkon dan masuk ke dalam apartemennya. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk menemukan cara untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun Raka tidak pernah kembali, dia akan berusaha untuk menemukan kebahagiaan dalam kenangan yang telah mereka ciptakan bersama. Dan setiap malam, dia akan terus berdoa, bukan untuk meminta Raka kembali, tetapi untuk mengucapkan terima kasih atas cinta yang pernah ada. Alia tahu bahwa cinta sejati tidak akan pernah hilang, meskipun orang yang dicintai pergi. Dia akan terus mengenang Raka, dan dalam setiap doanya, dia akan mengingat bahwa cinta mereka adalah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah pudar. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam kenangan dan kesedihan, dia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Doa-doanya yang dulu penuh harapan untuk mengembalikan Raka kini bertransformasi menjadi ungkapan syukur atas cinta yang pernah ada. Dia menyadari bahwa meskipun Raka tidak pernah kembali, kenangan indah mereka akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Alia mengingat kembali mimpinya beberapa malam yang lalu, di mana Raka muncul dengan senyuman hangatnya. Dalam mimpi itu, Raka berkata, "Alia, hidupmu masih panjang. Jangan biarkan kenangan kita menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan baru." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, memberikan dorongan untuk melanjutkan hidup. Dia tahu bahwa Raka ingin dia bahagia, dan untuk pertama kalinya, Alia merasa siap untuk membuka hatinya lagi. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai menjalin hubungan pertemanan yang lebih dekat dengan Dimas, seorang rekan kerja yang selalu sabar dan perhatian. Dimas adalah sosok yang hangat, dengan senyuman yang mampu mencerahkan suasana hati siapapun. Dia selalu ada untuk Alia, mendengarkan cerita-cerita tentang Raka tanpa merasa cemburu atau terbebani. Dimas menghargai kenangan Alia, dan itu membuat Alia merasa nyaman. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman, Dimas mengajak Alia untuk berbicara. "Alia, aku tahu kamu masih merindukan Raka, dan itu wajar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku ingin kamu bahagia, dan jika itu berarti kita bisa bersama, aku akan sangat senang," katanya dengan tulus. Alia terdiam sejenak, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyakiti Dimas, tetapi dia juga tidak ingin menutup kemungkinan untuk mencintai lagi. "Dimas, aku menghargai perasaanmu. Aku memang masih merindukan Raka, tetapi aku juga ingin mencoba membuka hati untukmu. Aku hanya butuh waktu," jawabnya dengan lembut. Dimas tersenyum, "Aku akan menunggu. Tidak ada tekanan. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman." Alia merasa lega mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa dia tidak perlu terburu-buru, dan itu memberi ruang bagi perasaannya untuk tumbuh. Malam demi malam, Alia mulai merasakan kehadiran Dimas sebagai cahaya baru dalam hidupnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Alia mulai merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Dia menyadari bahwa cinta tidak harus selalu berakhir dengan kesedihan. Kadang-kadang, cinta baru bisa muncul dari kegelapan. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, Alia merasakan angin laut yang sejuk menyentuh kulitnya. Dimas menggenggam tangannya, dan Alia merasakan getaran hangat yang membuatnya merasa aman. "Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu adalah orang yang istimewa bagiku," kata Dimas dengan tulus. Alia menatap Dimas, merasakan ketulusan dalam matanya. Dia tahu bahwa Dimas adalah sosok yang bisa membawanya ke arah yang lebih baik. "Aku juga merasakan hal yang sama, Dimas. Kamu telah membantuku menemukan kembali kebahagiaan yang hilang.
Jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Malam itu, mereka berbagi ciuman pertama mereka, lembut dan penuh rasa. Alia merasakan aliran energi yang mengalir di antara mereka, seolah-olah semua beban yang pernah dia rasakan perlahan-lahan menghilang. Dia tahu bahwa ini adalah langkah baru dalam hidupnya, dan meskipun Raka akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dia siap untuk mencintai lagi. Namun, perjalanan Alia tidak sepenuhnya mulus. Terkadang, bayangan Raka masih menghantuinya, terutama saat dia merasa kesepian. Dia seringkali terbangun di tengah malam, merindukan kehadiran Raka di sampingnya. Dalam momen-momen itu, dia akan duduk di balkon dan menatap bintang-bintang, mengingat semua kenangan indah yang mereka bagi. Dia berdoa, bukan untuk meminta Raka kembali, tetapi untuk mengucapkan terima kasih atas cinta yang telah mengajarinya arti kebahagiaan. Suatu malam, saat Alia duduk di balkon, dia merasakan angin lembut yang membawa aroma laut. Dia menutup matanya dan membayangkan Raka, seolah-olah dia ada di sampingnya. Terima kasih, Raka, untuk semua kenangan indah. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku juga ingin melanjutkan hidupku, bisiknya ke dalam kegelapan. Alia merasa seolah Raka mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa damai. Dia tahu bahwa Raka ingin dia bahagia, dan dia bertekad untuk menghormati kenangan itu dengan menjalani hidup sepenuhnya. Dia tidak akan membiarkan masa lalu menghalanginya untuk menemukan kebahagiaan baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Dimas semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, berbagi impian dan harapan. Alia mulai merencanakan masa depan, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Dia ingin memiliki rumah kecil di tepi pantai, seperti yang pernah dia impikan bersama Raka, tetapi kali ini, dia ingin melakukannya bersama Dimas. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi pantai, Alia berhenti dan menatap laut. Dimas, aku ingin kita memiliki rumah kecil di sini. Tempat di mana kita bisa bangun setiap pagi dengan suara ombak dan aroma laut. Katanya dengan penuh semangat. Dimas tersenyum lebar. Aku juga ingin itu, Alia. Mari kita wujudkan impian kita bersama. Alia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta yang baru, cinta yang tidak menggantikan Raka, tetapi melengkapi hidupnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, saat Alia berdoa, dia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah terjadi. Dia berdoa untuk Raka, untuk Dimas, dan untuk masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Raka, tetapi dia juga menyadari bahwa cinta baru bisa tumbuh dari kegelapan. Dengan hati yang penuh harapan, Alia siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya, dengan cinta yang baru dan kenangan yang akan selalu ada di dalam hatinya. Alia menatap bintang-bintang di langit, merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa setiap malam, dia akan terus berdoa, bukan untuk meminta kembali apa yang hilang, tetapi untuk merayakan cinta yang telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dan dengan itu, dia siap untuk menyambut masa depan dengan penuh cinta dan harapan. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam kenangan dan kesedihan, dia merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Doa-doanya yang dulu penuh harapan untuk mengembalikan Raka kini bertransformasi menjadi ungkapan syukur atas cinta yang pernah ada. Dia menyadari bahwa meskipun Raka tidak pernah kembali, kenangan indah mereka akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Alia mengingat kembali mimpinya beberapa malam yang lalu, di mana Raka muncul dengan senyuman hangatnya. Dalam mimpi itu, Raka berkata, "Alia, hidupmu masih panjang. Jangan biarkan kenangan kita menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan baru." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, memberikan dorongan untuk melanjutkan hidup. Dia tahu bahwa Raka ingin dia bahagia, dan untuk pertama kalinya, Alia merasa siap untuk membuka hatinya lagi. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai menjalin hubungan pertemanan yang lebih dekat dengan Dimas, seorang rekan kerja yang selalu sabar dan perhatian. Dimas adalah sosok yang hangat, dengan senyuman yang mampu mencerahkan suasana hati siapapun. Dia selalu ada untuk Alia, mendengarkan cerita-cerita tentang Raka tanpa merasa cemburu atau terbebani. Dimas menghargai kenangan Alia, dan itu membuat Alia merasa nyaman. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman, Dimas mengajak Alia untuk berbicara. "Alia, aku tahu kamu masih merindukan Raka,
dan itu wajar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku ingin kamu bahagia, dan jika itu berarti kita bisa bersama, aku akan sangat senang, katanya dengan tulus. Alia terdiam sejenak, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyakiti Dimas, tetapi dia juga tidak ingin menutup kemungkinan untuk mencintai lagi. Dimas, aku menghargai perasaanmu. Aku memang masih merindukan Raka, tetapi aku juga ingin mencoba membuka hati untukmu. Aku hanya butuh waktu, jawabnya dengan lembut. Dimas tersenyum, aku akan menunggu. Tidak ada tekanan. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman. Alia merasa lega mendengar kata-kata Dimas. Dia tahu bahwa dia tidak perlu terburu-buru, dan itu memberi ruang bagi perasaannya untuk tumbuh. Malam demi malam, Alia mulai merasakan kehadiran Dimas sebagai cahaya baru dalam hidupnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa. Alia mulai merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Dia menyadari bahwa cinta tidak harus selalu berakhir dengan kesedihan. Kadang-kadang, cinta baru bisa muncul dari kegelapan. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, Alia merasakan angin laut yang sejuk menyentuh kulitnya. Dimas menggenggam tangannya, dan Alia merasakan getaran hangat yang membuatnya merasa aman. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Kamu adalah orang yang istimewa bagiku, kata Dimas dengan tulus. Alia menatap Dimas, merasakan ketulusan dalam matanya. Dia tahu bahwa Dimas adalah sosok yang bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Aku juga merasakan hal yang sama. Dimas, kamu telah membantuku menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Malam itu, mereka berbagi ciuman pertama mereka, lembut dan penuh rasa. Alia merasakan aliran energi yang mengalir di antara mereka, seolah-olah semua beban yang pernah dia rasakan perlahan-lahan menghilang. Dia tahu bahwa ini adalah langkah baru dalam hidupnya, dan meskipun Raka akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dia siap untuk mencintai lagi. Namun, perjalanan Alia tidak sepenuhnya mulus. Terkadang, bayangan Raka masih menghantuinya, terutama saat dia merasa kesepian. Dia seringkali terbangun di tengah malam, merindukan kehadiran Raka di sampingnya. Dalam momen-momen itu, dia akan duduk di balkon dan menatap bintang-bintang, mengingat semua kenangan indah yang mereka bagi. Dia berdoa, bukan untuk meminta Raka kembali, tetapi untuk mengucapkan terima kasih atas cinta yang telah mengajarinya arti kebahagiaan. Suatu malam, saat Alia duduk di balkon, dia merasakan angin lembut yang membawa aroma laut. Dia menutup matanya dan membayangkan Raka, seolah-olah dia ada di sampingnya. Terima kasih, Raka, untuk semua kenangan indah. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku juga ingin melanjutkan hidupku, bisiknya ke dalam kegelapan. Alia merasa seolah Raka mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa damai. Dia tahu bahwa Raka ingin dia bahagia, dan dia bertekad untuk menghormati kenangan itu dengan menjalani hidup sepenuhnya. Dia tidak akan membiarkan masa lalu menghalanginya untuk menemukan kebahagiaan baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Dimas semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, berbagi impian dan harapan. Alia mulai merencanakan masa depan, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Dia ingin memiliki rumah kecil di tepi pantai, seperti yang pernah dia impikan bersama Raka, tetapi kali ini, dia ingin melakukannya bersama Dimas. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi pantai, Alia berhenti dan menatap laut. Dimas, aku ingin kita memiliki rumah kecil di sini. Tempat di mana kita bisa bangun setiap pagi dengan suara ombak dan aroma laut. Katanya dengan penuh semangat. Dimas tersenyum lebar. Aku juga ingin itu, Alia. Mari kita wujudkan impian kita bersama. Alia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta yang baru, cinta yang tidak menggantikan Raka, tetapi melengkapi hidupnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, saat Alia berdoa, dia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah terjadi. Dia berdoa untuk Raka, untuk Dimas, dan untuk masa depan yang cerah. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa Raka, tetapi dia juga menyadari bahwa cinta baru bisa tumbuh dari kegelapan. Dengan hati yang penuh harapan, Alia siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya,
dengan cinta yang baru dan kenangan yang akan selalu ada di dalam hatinya. Alia menatap bintang-bintang di langit, merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa setiap malam, dia akan terus berdoa, bukan untuk meminta kembali apa yang hilang, tetapi untuk merayakan cinta yang telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Dan dengan itu, dia siap untuk menyambut masa depan dengan penuh cinta dan harapan.